Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdani, saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmiah Institut Agama Islam Jamiat Air. Di sini saya akan membawakan yaitu tentang sumber hukum Islam. Di sini saya sudah bersama rekan teman saya yaitu Bang Nandon. Gimana? Assalamualaikum Bang Nandon. Waalaikumsalam. Sehat Bang Nandon ya? Alhamdulillah. Saya Ente sehari ini di mana aja Bang? Soalnya Anda hari ini nggak kemana-mana ya. kira-kira nih ganggu kan ya waktu itu? Insya Allah. Insya Allah enggak ya. Jadi begitu Ada apa nih bang? aneh di sini maksud aneh mengundang ente. Aneh di sini mau nanya nih bang tentang yang namanya sumber hukum Islam. Iya. Sumber hukum Islam itu memang terbagi jadi berapa sih bang? Kalau aneh boleh tahu nih. Jadi yang aneh paham ya, sumber hukum Islam ini yang secara menyeluruh nih yang disepakatin para ulama ya, itu ada 4 sih yang ada. Oh empat. Apa aja tuh bang? Pertama, yang pertama ada Al-Quran, ya kan? Kemudian hadis, ketiga ada ijma, Iya. baru tuh qiyas. Oke. Nah kalau dari yang pertama tuh Al-Quran tuh apa itu bang maksudnya bang? Al-Quran, Hmm. Al-Quran itu secara definisi ya, Al-Quran itu merupakan kalamullah, ya. Kalamullah. Iya. Atau bisa disebut bayan ilahi. Oh. Artinya bayan ilahi itu adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuh? Itu Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran ini juga nggak cukup sampai situ doang, Bang. Gitu. Ada apa lagi tuh bang? Nah, Al-Quran ini terbagi menjadi 2 model. Dua model. Apa itu bang? Ada 2. Yang pertama ada ayat muhkama, yang kedua ini ayat mutasyabihat. Ayat muhkamah sama ayat mustasyabihat. Oh, Iya. jadi perdalam lagi nih di Al-Quran nih bang ya. Betul, Bang. Oh, kalau ayat dari muhkamah tersendiri itu apa sih bang perbedaan dari muhkamah dengan mustasyabihat ini? Jadi Ane mau bahas ayat muhkama dulu nih. Boleh bang. Sedikit. Ayat muhkama ini adalah ayat yang jelas dalilnya, Mm-mm. ya enggak? Jelas maknanya dan tegas maknanya, Bang. Hmm. Gitu. Ayat muhkamah. Muhkama. Nah, kalau si mustasyabihat ini bang? Ayat mutasyabihat nih. Ayat mutasyabihat nih yang Ane tahu. Ayat yang masih remang-remang, Bang, gitu. Masih belum jelas. Oh, belum jelas. Bahasa kitanya begitu, Iya, yang masih betul, perlu beda ya. ditakwil, Ah. yang masih perlu ditakwil serta ditafsiri oleh para ulama. Dan ayat ini nih masih diperdebatkan lagi sama para ulama gitu. Oh, diperdebatin lagi. Iya, karena masih remang-remang gitu tadi masih. ayatnya. Iya, orang masih pada belum paham. Bingung dah tuh ya. Iya, Oh, itu tadi menurut tentang Al-Quran. Nah, tadi yang Anda dengar tadi nih bang, yang saya bahas di ada yang Anda sebutin di Al-Quran 4 itu ada yang namanya hadis. betul. Apa sih bang yang namanya di pengertian hadis ini? Hadis, Bang, ya. Mm-mm. Hadis ini yang Anda tahu. Hadis itu adalah sumber hukum Islam, Bang, yang kedua setelah Al-Quran. Gitu. Adapun definisi hadis tuh Mhm. suatu pernyataan, pengalaman, takrir, ya kan? Dan hal atau ihwal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Wah, oh begitu. Nah, Iya. saya mau nanya nih, ini penasaran banget nih bang tentang hadis. Apa yang dimaksud dalam Al-Quran? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah akan disempurnakan lagi dengan hadis itu? Kan di situ kan nggak disebutin tuh bang. Apa tentang rukuknya, sujudnya, atau i'tidalnya? Itu gimana itu bang? Benar, Bang. Itu Al-Quran itu yang tadi ada ayat apa namanya mukama sama mutasyabihat. Kalau mukama kan tadi yang udah jelas ya kan. Tidak. Nah, kalau itu masuk ke mutasyabihat. Oh, yang nggak jelas nih. Remang-remang gitu. Remang-remang. Iya, makanya nih Al-Quran itu berkali-kali emang memerintahkan sholat. Iya. Cuman di situ poinnya memerintahkan sholat doang. Iya. Gitu, nggak dijelasin tuh kayak berapa kali yang wajib Iya. dalam sholat, ya kan? Hmm. Berapa rakaat itu nggak dijelasin, Bang, di Al-Quran. Ah. Nah, itu, Bang, yang tadi Anda jelasin itu baru penjelasan sholat di Al-Quran. Oh, Gitu. Kalau hadis ini ngejelasin tentang sholat itu ada ya hadisnya. Apaan itu bang? Kurang lebih kayak gini.
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Oh, Yang artinya nih bang, apa itu? Sallu, sholatlah kalian, ya. Kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau melihat aku, ya kan, usolli, ya, sholat gitu. Nah, hadis ini tuh lagi ngejelasin, Nabi lagi ngejelasin sama para sahabat Para gitu. sahabat. Karena Oh, jadi kayak misalkan yang dimaksud sholatlah kalian seperti sholat ini, entah kayak tata cara gaya rukuknya, atau Iya, dia takbiratul ihram gitu lah. kan tadi udah aneh jelasin tuh tentang sholat yang ada di Al-Quran ya, Iya. yang sholat lah gitu ya kan. Nah itu dari sudut pandang Al-Quran tuh cuman dijelaskan cuman sholat gitu, kayak sholat lah gitu, atau yang tadi disebutin tadi tuh. Nah hadis tadi kan udah dijelasin juga kayak sholatlah sebagaimana aku sholat, maksudnya sebagaimana Nabi sholat kan. Iya. Nah tapi di hadis ini nggak dijelasin tuh yang namanya kayak rukun-rukun sholat ya kan, apa aja itu semua adanya di ijma. Nanti kita bahas tuh ijma. Oh, iya. Nah, masalah nih hadis lagi nih Kang, yang aneh pernah dengar yaitu hadis tentang mutawatir. Iya. Mutawatir itu apa sih Bang yang disebut dengan mutawatir ini? Hadis mutawatir bang. Hadis mutawatir nih aneh sedikit paham ya. Hadis mutawatirnya adalah hadis yang diriwayatkan dari generasi ke generasi yang tidak mungkin salah atau tidak mungkin berbohong. Jadi kayak tersusun gitu mutawatir tersusun. gitu ya. Berarti yang termasuk generasi ke generasi ini maksudnya yang tadinya ada di zaman Nabi Muhammad, para sahabat sampai kalau kaum ulama Iya, dia bersambung gitu. bersama sanatnya. Iya. Oh, Nggak cacat gitu. Oh, gitu. Terus Nah, itu mutawatir tuh Bang. mm, Apakah ini hadis mutawatir cuman ada mutawatirnya doang? Apakah ada yang lainnya lagi? masih ada lagi sih bang gitu. Apa aja tuh Bang kalau boleh? Ya tahu? ini yang aneh dapat sih ya. Iya Bang. Yang kedua tuh ada yang namanya hadis masyhur. Hadis Yang masyhur. pernah- Iya, yang pernah dengar tuh ada hadis masyhur. Apa sih hadis masyhur ya kan? Iya. Ya. Hadis masyhur itu ya hadis yang terkenal dan belum mencapai derajatnya hadis daripada hadis mutawatir gitu. Derajatnya tuh masih di bawahnya mutawatir tuh kalau hadis masyhur. Oh Gitu. iya. Tapi hadisnya ini terkenal karena dari masyhur itu kan artinya kan terkenal kan, Kenal ya. yang di bawah hadis mutawatir. Mutawatir. Terus ada lagi bang selain hadis masyhur nih, Masih ada lagi? ada Apaan tuh Bang? ketiga nih, ada hadis aziz. Aziz. Iya, hadis ini adalah hadis yang baik gitu. Karena kan aziz itu dari katanya kan artinya baik gitu. Hadis yang punya nilai juga bang. Ini nilai Tetap masih mutawatir yang paling di. paling utama. Nah, iya. Kemudian ada hadis ahad bang. Hadis ahad. Iya. Apanya gitu Bang? Hadis ahad nih ya bang. Hadis yang rawinya itu individual atau 1-2 orang. Oh begitu Bang. Kirain aneh nih hadis adanya cuma ada yang mutawatir. Enggak bang. Ternyata tuh hadis ada banyak ya. Sebenarnya masih banyak bang. Iya itu Oh. ada sedikit yang aneh jelasin gitu. Jadi ini aneh nambah wawasan nih tentang Hmm. kayak hadis ahad, hadis masyhur Iya. ataupun namanya yang disebut hadis aziz. Oke, menarik juga nih Bang ya tentang pembahasan sumber hukum Islam nih. Tapi sebelum kita lanjut nih ke tentang ijma, nih minum dulu deh Bang, kayaknya ente kelihatan haus bener lah. Bisa aja. Jangan Bang, minum Bang. Oke siap. Kalau ente mau makan, aneh udah tapi alaku Bang, gini doang. Minum, Mana ya? Bang, namanya rumah sendiri. Iya Bang ya. Hmm. Oke, kita lanjut nih Bang tentang yang namanya sumber hukum Islam. Hmm. Dan aneh ingat perkataan ente di awal ada di situ yang namanya ijma. Iya. Kalau aneh boleh tahu nih ijma ini apa sih Bang? Kalau pengertiannya gitu. Ijma. Ya. Ijma itu dari kata jamak. Jama, Maksudnya kekumpulan. kumpulan. Terus dari apa namanya? Istilah katanya itu. Oh, iya. Cuman ada nih bang secara definisinya. Heeh. Gitu. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid muslim mengenai penetapan hukum syara
ijma ini juga merupakan hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis yang setelah tadi kita bahas tuh. Oh iya bang. Jadi Al-Quran, hadis, baru ijma. Gitu. Oh, Iya, ini tadi. ketiga. Iya. Ini kan tadi ketiga. Oh, jadi definisi sama pengertian si ijma ini cukup luas juga bang. Nah terus yang Ani mau tanya lagi bang, apakah sama nih dengan hadis yang tadi? Hadis kan yang tahu mutawatir tuh, ternyata ada banyak nih terbagi, ada 4. Iya. Nah, apakah di ijma ini terbagi juga atau gimana itu bang? Jadi ijma itu sebenarnya ada 2 jenis, Bang. 2 jenis. Apa nah itu bang? Yang masyhurnya tuh ya ada ijma qauli sama ijma sukuti. Ijma qauli sama sukuti. Iya. Yang dimaksud dengan ijma qauli apa itu bang? Yang pertama ijma qauli, Bang ya. Iya. Ini ijma qauli itu adalah kesepakatan para ulama yang dinyatakan secara lisan oleh para ulama gitu. Dalam hal ini mereka secara jelas mengungkapkan pendapatnya, ya kan, yang sama mengenai suatu masalah hukum. Kayak tadi kita ngebahas sholat. Iya. Nanti ada lagi tuh kayak wudu itu para imam mazhab itu ada yang berbeda pendapat. Misalkan kayak dari Imam Syafi'i nih kayak nyentuh Imam Hanafi ya begitu. Imam Syafi'i nyentuh yang Perempuan. Iya, perempuan itu batal. Oh batal. Iya, tapi ada ulama lain yang menyatakan hukum itu nggak batal karena punya perspektif Yang berbeda. iya. Nah itu si ijma qauli. Mm-mm. Tadi misalkan si ijma sukuti itu. Nah, yang kedua nih tadi ada ijma sukuti. Iya. Setelah ada ijma qauli itu ada ijma sukuti. Ijma sukuti ini adalah kesepakatan yang ditunjukkan melalui ketidakberdayaan para ulama dalam menentang suatu pendapat gitu. Ini definisi daripada ijma sukuti. Oh mungkin contohnya itu kayak misalkan nih bang ya. Iya. Contoh kecil kita aja nih bang. Ini ada makan nih bang. Iya. Set. Enak nih bang. Coba deh kita makan. Rasanya apa bang? Enak gak? Kalau aneh ente bilang gak enak, berarti ini termasuk dari si ijma qauli. Nah, Nah, begitu kurang lebih bang. kalau Oke. si sukuti ini berarti kalau di saat aneh bilang makan enak, ente cukup diam aja. Ya tadi tuh aneh diam aja. Oh itu berarti sukuti tuh bang ya? Sukuti. Oh aneh paham. Ya hitung-hitung nggak harus dikit. Gak harus dikit, tapi gitu deh. Tadi kayaknya nggak lama-lama nih. Ya bener dong bang. Nah, di antara 3 itu ente sebut tuh yang terakhir yang di awal disebut kias tuh bang. Setelah yang tadi adanya Al-Quran, Iya. adanya hadis, adanya ijma. Ini terakhir kias nih bang. Apa sih daripada definisi atau penjelasan dari si kias ini atau merujuk kecil dan ada tingkatan yang dari tadi si ijma ini menyambung kepada kias. Jadi nih bang, kias ini adalah metode penetapan hukum Islam yang dilakukan dengan menyamakan peristiwa yang belum ada sumber hukumnya, ya kan, dengan peristiwa yang sudah ada sumber hukumnya. Gitu. Ada gak ya bang yang contohnya yang lebih signifikan biar anda yang ngerti bang tentang kias nih? Jadi sebelum ke situ hukum kias ini ada macam-macamnya bang. Ada lagi macam-macam. Iya, macamnya ada lagi. Kayak tadi kan Al-Quran itu kan ada ayat mukamah sama ini ya, hadis juga ada mutawatir segala macam. Nah, kias pun juga ada macam-macamnya bang. Apa naik bang? Ya yang aneh paham itu yang pertama ada kias aulawi. Nah, kias aulawi ini ada contohnya bang. Bandung. Iya, contohnya nih di Al-Quran itu emang nggak dilarang nih kita mukul orang tua, ya enggak, menempelin orang tua gitu. Itu emang nggak dilarang kita di Al-Quran tuh nggak ada tuh kayak penjelasan mukul orang tua tadi. Tapi ya kan karena ini kias ya kan,
kita menyamakan yang belum ada dan yang sudah ada gitu. Nah, ya kasarannya gini bang, di Al-Quran aja tuh sudah jelas Allah bilang Allah berfirman, janganlah engkau berkata pada orang tuamu gitu, ya kan? Apalagi kita menempeleng. Nah, kiasannya begitu. Oh iya, jadi kias ini ditimbulin untuk memperjelas lagi ya. Memperjelas lagi. Iya. Gitu. Nah, setelah itu juga ada lagi bang. Apa lagi bang? Ada kias burhani. Burhani. Gitu. Iya, contohnya nih bang ya. Kias burhani itu ya kayak yang kias berdasarkan fakta. Yang udah fakta-fakta aja dah, kayak sabu, ya enggak? Iya. Ganja, narkotika, khamar gitu. Jadi ada nih bang penggalan hadisnya bang, gitu. Kurang lebih kullu maskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Maksudnya apa itu bang? Semua yang memabukkan itu adalah disebut khamr, ya enggak? Ya yang memabukkan itu adalah khamr, ya kan? Khamr itu ya haram, gitu. Jadi yang memabukkan itu segala sesuatu yang memabukkan itu haram, gitu. Nanti apa namanya, kadar-kadar haramnya, ya kan? Kadar-kadar memabukkannya nanti ada lagi tuh bang penjelasannya. Oh, jadi cukup panjang dan luas juga. Wah, banyak bang. Ini kalau kita jelasin bisa hampir 2 jam bang. Iya, kita subuh kali bang nyampe. Oke bang, menarik nih. Ini cukup terima kasih nih bang. Ente udah sempat datang kemari. Maaf nih kalau jamuan aneh cuman begini. Aneh cuman terkesan aja nih sama sumber hukum Islam karena aneh juga kesini sih baru dengar namanya. Ya, kan ilmu nih bang. Sama gitu bang. Ini kita ibaratnya sharing gitu. Sharing aja bang. Kita sama-sama masih belajar. Iya betul. Jadi bang kalau kita nih cukup nih bang, cukup bilang syukron nih. Siap. Aneh juga makasih banyak. Makasih Sudah dijamu ini Mas Oke, makanannya. Jadi teman-teman semuanya, inilah kita sudah sharing tentang apa itu sumber-sumber hukum Islam yang dari namanya Al-Quran, hadis, ijma ataupun kias. Tadi udah dijelasin nih sama sohib kita Bang Ahmad Pandian atau kita sapa dengan Bang Dundun. Cukup luas sekali alhamdulillah ilmunya. Jadi cukup sampai sini. Aneh Hamdan dari Fakultas Tabiah Institut Agama Islam Jamiat Her mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.